Ibu Papa, anggota PKLU GBIP Jurangmangu, dan para lansia dari gereja lain yang mungkin turut mengikuti ibadah malam hari ini. Selamat malam, kami bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa bertemu walaupun lewat pertemuan virtual. Kondisi yang ada menyebabkan pertemuan fisik yang sering kita nantikan harus dijalani melalui teknologi. Hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa di hari tua kita harus mengalami situasi seperti ini. Tetapi pengalaman berjalan bersama Tuhan menjadi bekal berharga bagi kita untuk tetap tenang mengikuti semua himbauan pemerintah dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga terus lebih mawas diri, berhati-hati, dan lebih telaten menjaga kesehatan kita dalam mengerjakan apapun. Karena virus ini menyerang daya tahan tubuh yang lemah. Para lansia Kristus tetap bersemangat, tetap bersukacita. Marilah kita menyanyikan dari PKJ 7, bait pertama dan kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak lagi muda, tetapi kami bersyukur karena janji penyertaan-Mu tidak mengenal usia. Kami tidak lagi muda di tengah ancaman pandemi ini, tetapi kami bersyukur karena Engkau telah melatih kami lewat perjalanan hidup kami untuk percaya sepenuhnya padamu. Terima kasih Tuhan, itulah sumber ketenangan dan kekuatan kami. Saat ini kami mau beribadah, kuduskan dan layakkanlah ya Tuhan, sehingga ibadah kami senantiasa memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
senior yang dikasihi Tuhan, Oma Opa, selamat bertemu lagi. Setelah cukup lama kita tidak pernah saling menyapa. Sekarang walaupun dengan media teknologi, tetapi kita tetap merasakan betapa Tuhan itu berkarya lewat semua ruang, termasuk ruang virtual. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami. Urapi dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh berbicara untuk kehidupan kami, memberikan semangat dan kekuatan di hari tua kami, dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oma Opa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana jadwal Sabda Bina Umat hari ini, saya yakin tadi pagi Oma Opa, para senior sudah membaca. Sehingga bagian Alkitab selanjutnya dari perikop tadi pagi dengan mudah akan kita temukan. Amos pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Amos, kitab perjanjian lama Nabi Amos, Amos pasal 3 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Bet-El. Sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma Opa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin Oma Opa Ibu Bapak berada dalam keadaan sangat sehat. Ya, tapi Bu Pendeta saya punya penyakit darah tinggi, Bu Pendeta saya sebelah tangan sebelah sini sakit, kaki sebelah sini sakit, sering pusing. Banyak penyakit bisa ada pada tubuh kita. Tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab kita saja mengalami sakit. Kalau Oma Opa dan Ibu Bapak ingat bagaimana Daud menderita sakit sedemikian rupa sehingga dia menggigil terus. Dan untuk meredakan gigilnya itu atau gemeterannya itu, dia ditutup dengan tumpukan selimut. Ya, dan orang harus naik lagi di atasnya untuk membuat dia semakin hangat. Jadi tidak ada orang yang tidak sakit. Hanya bagaimana kita menjalani hidup dengan sukacita, itu yang penting. Nah, malam hari ini kita berjumpa dengan Amos. Siapa Amos itu? Amos adalah seorang gembala sebenarnya, ya. Dia menggembalakan domba jenis khusus. Jenis khusus itu artinya apa? Domba yang dipelihara khusus untuk mengambil bulunya. Jadi dagingnya itu tidak dianggap tidak begitu enak, tetapi dipelihara dengan cara khusus supaya bulu-bulunya itu betul-betul mengkilap bagus untuk nanti dipintal menjadi wool. Ya, itu domba khusus yang digembalakan oleh Amos. Amos ini tinggal di sebuah desa kecil bernama Tekoa. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bethlehem, ya, kita akan melihat sebuah desa yang sebenarnya biasa saja, sangat biasa. Desa itu kelihatan istimewa, banyak bus-bus yang datang ke situ, banyak orang berseliweran, karena di situ ada lokasi di mana Yesus lahir. Di situ ada lokasi di mana gembala-gembala
menggembalakan domba, lalu berita kelahiran Yesus itu datang. Ya, jadi pada dasarnya desa Bethlehem ini kecil dan sederhana sekali. Dan di bagian selatannya ada sebuah desa kecil juga bernama Tekoa. Kalau Bethlehem kecil begitu dan cukup dikenal saat ini karena tempat kelahiran Yesus, mungkin Tekoa jauh lebih sederhana daripada Bethlehem. Tapi Tekoa ini dikatakan sebagai sebuah desa yang cukup kaya. Ya, kecil, mungil, tapi orang-orangnya hidup cukup sejahtera. Buktinya apa? Domba yang digembalakan oleh Amos itu bukan domba biasa, domba khusus. Dan orang yang punya domba jenis ini biasanya orang kaya. Itu pekerjaan Amos. Nah, biasanya selain menggembala, menunggu domba-domba itu makan, beristirahat, minum, Amos menjalankan aktivitas yang lain, memetik buah ara. Ini pekerjaan sambilannya dia. Nanti pulang buah ara itu dijual. Sehingga Amos ini yang pada dasarnya tidak kaya, cenderung bisa dikatakan miskin, tidak punya apa-apa, tinggal di sebuah desa yang sangat kecil dan sederhana, membangun kehidupannya di sana juga dengan sangat sederhana. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, diutus kemana? Diutus ke Israel Utara, diutus ke Bethel. Ini sebuah kota yang cukup jauh dari Tekoa yang kecil itu. Kenapa Amos diutus? Amos biasanya bercakap-cakap dengan domba. Amos ya orang yang sangat sederhana. Tetapi ketika dia diutus ke Bethel, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, para senior tahu kepada siapa dia diutus. Berbicara di depan raja, orang-orang kaya Israel, orang-orang berpengaruh di sana. Apa yang harus Amos katakan? Amos ke sana diutus Tuhan ke Bethel. Bethel ini adalah pusat peribadahan Yahudi. Ya, pada saat itu. Jadi bukan ke kota-kota sembarangan, tapi ke tempat di mana raja pun pasti datang ke sana. Karena di sana tempat orang beribadah, kota khusus. Tabut perjanjian Allah pernah ditaruh di sana. Kehidupan imam-imam besar berjalan di sana. Dan Allah mengutus Amos untuk pergi ke sana. Apa yang harus Amos katakan? Amos harus berbicara kepada umat atau orang-orang kaya, para orang berpengaruh, bahkan kepada raja. Mereka hidup makmur, tetapi mereka menghancurkan sesama. Mereka hidup sejahtera, mereka hidup senang, tapi mereka menari di atas penderitaan orang lain. Nabi-nabi dipaksa bungkam. Tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan pendengaran raja maupun orang-orang berpengaruh di sana. Nabi-nabi harus bungkam. Rakyat diperas. Mereka sudah bekerja susah, harus membayar pajak kepada pemerintah. Tetapi pajak itu dilipat gandakan untuk kepentingan orang-orang kaya. Mereka bekerja, orang-orang rakyat ini bekerja di ladang-ladang, menggembalakan domba-domba milik orang-orang kaya, tapi dibayar dengan sangat sedikit. Ini yang terjadi di Israel Utara. Orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Manipulasi dan korupsi terjadi di mana-mana. Perdagangan yang saat itu dilakukan di Israel Utara dimonopoli oleh orang-orang kaya, tidak beri kesempatan pada orang-orang susah, orang-orang sederhana lah. Dan itu terus memperkaya mereka, dan mereka merasa tidak ada yang salah dengan cara seperti itu. Amos pergi ke Israel Utara. Dia berdiri di pasar-pasar, ya. Dia naik ke sebuah undakan atau sebuah tempat yang lebih tinggi, dan dengan lantang dia berbicara. Dia tidak peduli di situ ada siapapun. Dia mengatakan hal-hal yang harus dia katakan tentang ketidakbenaran, tentang korupsi, tentang
penghancuran yang dilakukan. Bagaimana para orang-orang berpengaruh ini memeras rakyat, membungkam nabi-nabi Tuhan. Oh, luar biasa. Oma, opa, ibu, bapak, datang dari desa kecil, tidak punya pengalaman apa-apa, tapi berani berdiri di depan orang banyak untuk memberitakan tentang kebenaran ilahi. Kalau nabi-nabi mau diam ketika dipaksa diam, kalau imam-imam besar mengikuti kemauan orang kaya, Amos katakan, saya tidak. Karena saya datang ke sini bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku katakan hal itu. Nah, Oma, opa, dan ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diinginkan Amos melalui pemberitaan ini? Amos menuntut pertobatan dari mereka. Apa artinya bertobat? Berbalik 180 derajat. Dari hidup masa lalu pada hidup yang sekarang ini. Dari karakter buruk, ya, orang-orang pemeras, bicara culas, jahat, hati busuk, dan lain sebagainya, kembali memulai sebuah tradisi baru, kehidupan baru, pola baru, gaya hidup baru. Gaya orang-orang yang sudah bertobat. Gaya orang-orang yang tahu betul bahwa Kristus Allah yang bekerja di dalam kami, Allah yang mengurapi kami, Allah yang memberkati kami dengan semua berkat yang ada adalah yang utama. Kembali kepada Tuhan. Kalau kalian karena kembali harus menjual semua milik kalian, menaikkan gaji-gaji karyawan kalian, dan membiarkan nabi-nabi bungkam, nabi-nabi berbicara, merubah hidup 180 derajat. Jangan berpikir itu mudah, karena ada yang dikorbankan. Ada yang tidak bisa dijalankan sama seperti dulu. Dan perubahan hidup itu pasti membawa sesuatu yang tidak menyenangkan, atau mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan. Terbiasa hidup senang, sekarang harus berbagi dengan orang miskin. Terbiasa hidup berlimpah, sekarang harus membatasi diri. Ingat cerita Sakeus, seorang pemungut cukai. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan apa? Dan Yesus memutuskan tinggal di rumahnya. Begitu sukacitanya dia, sehingga dia katakan apa? Tanpa Yesus suruh, Guru, aku akan menjual separuh dari hartaku untuk diberikan kepada orang miskin. Dan separuh lagi akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Allah akan membuat orang tidak ragu-ragu untuk merubah dirinya, mengubah dirinya. Kalau masih iya nggak ya, bisa nggak ya? Ingat cerita orang kaya di dalam Matius, ketika dia datang kepada Yesus dan dia katakan, Guru, aku mau mengikutmu. Apa yang harus aku lakukan? Yesus katakan, jual semua barang-barang kekayaanmu dan ikut aku. Yesus tidak mengatakan lalu dia harus jadi orang miskin. Tetapi yang Yesus sentuh pada saat itu adalah keterikatan hatinya dengan kekayaan yang dia punya. Selama kau masih terikat dengan kekayaanmu itu, harta bendamu itu, maka kau akan sulit untuk mengikut aku. Bukan tidak boleh kaya, tetapi tahu bahwa prioritas utama dalam hidup adalah Tuhan. Ini yang ingin dibangun oleh Amos. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, ternyata memang tidak mudah merubah diri itu. Tetapi apa yang mau Amos katakan bukan hanya sekedar pertobatan. Tetapi ketika sudah bertobat, mereka menjadi manusia baru yang menjalankan aktivitas-aktivitas hidup yang baru. Mengingat situasi sekarang ini, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, maka apa yang Amos katakan ini sebagai peringatan untuk bertobat dan mengajak umat untuk membarui total kehidupan mereka, pola hidup mereka,
cara hidup mereka, budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka harus dirubah total. Mengingatkan kita bahwa sebentar lagi bulan Juni tiba dan oma opa, ibu bapak, kita akan masuk dalam era yang namanya new normal. Berarti apa? Kita masuk dalam sebuah era, sebuah periode kehidupan, sebuah babak baru dalam kehidupan kita ini yang berbeda sekali dari sebelumnya. Dan kita harus membiasakan diri. Apalagi orang tua. Mungkin tidak mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang akan berubah ke depan. Gereja-gereja besar mungkin akan kosong. Atau seperti saat ini, kosong. Yang ada adalah kursi-kursi berdebu. Kenapa? Karena firman Tuhan diberitakan melalui teknologi yang saat ini ada di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara. Gereja-gereja kosong. Orang mulai merombak konsep eklesiologi, cara bergerejanya, pandangan-pandangan teologinya. Beberapa waktu lalu, sebelum pandemi ini datang, ya, sebelum bulan Desember, jauh sebelum itu, ketika berbicara, mungkinkah ibadah itu disiarkan secara digital, ya, secara dengan cara seperti ini, virtual, ya. Bisakah? Dan ada banyak analisa yang ditanyakan, ada banyak penelitian yang mewawancarai orang-orang. Mereka katakan apa? 90% katakan no. Karena gereja berarti bersekutu dalam sebuah wadah persekutuan di rumah Tuhan, apapun bentuknya. Ya. Tetapi itu harus dilakukan dalam wadah persekutuan. Sulit sekali membayangkan ibadah seperti kita saat ini. Mau tidak mau, pandangan teologi berubah karena situasi yang seperti ini. Konsep eklesiologi, cara bergereja kita juga berubah. Gereja bukan lagi sebuah tempat yang didatangi, tetapi gereja itu adalah rumah-rumah kita. Di mana kita berkumpul, di situ Yesus hadir, itu gereja. Sulit buat lansia menerima itu kan. Kita menghitung hari, kapan kita bisa segera bergereja lagi di Jurangmangu misalnya. Tetapi obat anti corona ini belum ditemukan, vaksin anti corona ini belum ditemukan. Dan kondisi seperti ini mungkin masih akan berjalan 1 tahun. Orang ke gereja pada satu saat ketika pintu gereja dibuka, mungkin Bapak, Ibu, Oma, Opa yang sudah lansia berpikir panjang untuk ke gereja. Kenapa? Ini terkait kesehatan kami. Yang paling rentan adalah usia lanjut dan mereka yang mempunyai penyakit degeneratif. Darah tinggi, ginjal, jantung, itu resiko tinggi. Oma-opa mau pergi ke gereja di tengah situasi seperti ini? Walaupun pintu gereja sudah dibuka untuk orang beribadah, tetap social distancing, jaga jarak harus ada. Tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa salaman. Itu akan terjadi. Beda sekali dengan gereja versi oma-opa, ibu bapak. Ketika kecil sampai pada saat ini. Dan ini new normal. Kehidupan normal, tapi dengan tata cara dan pola yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pemerintah sudah mengumumkan misalnya, ketika new normal ini sudah dimulai, kantor-kantor dibuka, yang pergi ke kantor itu usia 45 tahun ke bawah. 45 tahun ke atas, ya 46 dan seterusnya, work from home, kerja di rumah. Lah, bayangkan patokannya 45 tahun, masih ada 46, 47 terus. Usia 60 itu jauh dari itu. Kalau di atas 45 tahun saja harus bekerja di rumah, bagaimana dengan lansia? Sebuah pola hidup baru yang harus dilakukan. Tidak bisa lagi oma-opa sekarang main naik angkot kalau mau kemana-mana. Ingat, kita bersentuhan dengan orang, kita belum tahu orang itu sehat atau tidak.
kita bayar sopir angkot pakai uang itu dikembalikan, kita tidak tahu uang itu bersih atau tidak. Bersih dalam pengertian bebas corona atau tidak. Kita pegang badan mobil, kita tidak tahu badan mobil itu ditempel virus corona atau tidak. Mau itu mobil pribadi, mau itu mobil angkot, mau kendaraan umum, entah itu Grab di kemudian hari, ataukah itu jenis mobil yang lain, misalnya Gokar kah, apalagi Gojek, kita tidak tahu. Dan untuk itu mau tidak mau, kita harus belajar menahan diri. Ini sebuah perubahan. Kalau bicara tentang pertobatan seperti yang dikatakan oleh Amos, siapa di antara kita yang tidak terus berupaya untuk berubah, bertobat, apalagi oma opa, sekian puluh tahun perjalanan hidup, membuat kita semakin bijak dalam berpikir, sehingga kita tahu, semakin usia bertambah, ini tidak boleh, ini boleh. Dan bicara tentang pertobatan, iya kita ini yang sedang dalam proses itu terus. Pertobatan itu tidak pernah terjadi satu kali. Tapi pertobatan itu terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Terus mengubah diri dan karakter supaya semakin seperti yang Kristus inginkan. Dan lihatlah dalam situasi seperti ini, hal yang sama harus kita lakukan. Ketika kita sudah masuk dalam era new normal, banyak yang berubah. Mungkin bahkan pasar-pasar harus mulai dijarakin lagi. Oh, saya masih ke pasar, Bu Pendeta. Berapa lama Ibu Bapak lakukan itu? Hati-hati, sangat hati-hati. Karena virus itu tidak bisa dilihat mata. Dia ada di mana saja. Dan Amos mengingatkan kita, berbalik kepada Allah. Selain menjalani pola hidup yang baru, kedekatan kita kepada Tuhan harus semakin sungguh. Banyak hal yang berubah dari bagian kehidupan kita. Satu yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, oma opa para senior, tetap bersemangat, tetap penuh sukacita, sekalipun pola hidup berubah. Kita harus lebih banyak dalam rumah, harus sangat hati-hati, karena kita kelompok yang sangat rentan. Pakai masker, harus tahu ketebalan masker itu, kemampuan masker itu. Ya, virus masuk atau tidak sembarangan pakai kain saja. Hati-hati. Semakin usia bertambah, semakin kita harus berhati-hati. Mari oma opa, arahkan pandang pada Tuhan. Miliki hati yang bijaksana, bilang Tuhan tolong saya supaya saya bisa bijaksana. Dan minta Tuhan terangi apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi berkat untuk anak-anak dan cucu-cucu, doakan mereka dengan sungguh. Katakan pada anak cucu, hati-hati. Perjalanan hidup kalian masih panjang. Terpujilah Kristus. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tetapi sebelumnya kita bersaat teduh, ada musik di saat teduh ini, dan mari oma opa dapat memberikan persembahan, dapat masukkan dalam amplop, atau kemudian setelah bisa masuk ke dalam amplop, ditaruh di kotak-kotak yang ada di rumah beberapa presbiter di Jurangmangu ini, dan juga di keluarga Bapak Ketua PKLU kita, Bapak Tumianto, bisa masukkan persembahan di situ, atau Bapak Ibu, Oma Opa bisa transfer ke rekening Bank Mandiri milik gereja.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ini tidak muda lagi. Kami harus super hati-hati di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami harus menjaga diri kami. Tapi seringkali kami merasa kuat, kami merasa bisa, kami merasa mampu, kami bisa lakukan apapun yang kami mau. Kami harus semakin berhikmat. Tolong kami Tuhan agar selalu mengutamakan Tuhan dan juga mengutamakan diri kami. Kami harus menjaga diri kami, keluarga kami. Sehingga dengan demikian ada pola hidup baru yang berubah dari diri kami. Tuhan tolong supaya itu tidak membuat kami cemas, tapi justru kami berdiri sebagai pendamping bagi anak cucu kami. Kami tidak ngotot sehingga mereka menjadi sulit, tetapi kami mau berhikmat di tengah situasi seperti ini. Kami berdoa untuk Indonesia ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus, supaya Indonesia ini boleh bebas rantai corona, rantai pandemi virus COVID-19. Tuhan tolong supaya kami boleh merasakan lagi hidup yang menurut kami normal seperti dulu. Kami berdoa dan memohon hikmat Tuhan bagi gereja-gereja agar mereka juga diberikan hikmat untuk mengatur apa yang harus mereka lakukan bagi kepentingan warga jemaat. Kami berdoa juga Tuhan untuk GPIB Jemaat Jurangmangu. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus PKLU GPIB Jemaat Jurangmangu. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus di usia lanjut mereka. Tetap punya semangat sekalipun dalam segala keterbatasan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan, kasih sayang. Supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan dan semakin berhikmat untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Berkati oma opa, berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka. Peluk dalam cinta Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian ini dengan bergantung pada Allah yang pasti. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Gita Bakti 69 ayat 1, ku mulai dari diri sendiri.
Tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan. Oma Opa dapat berdiri, dengarkan pesan pengutusan berikut. Banyak orang kembali pada Allah dengan sepenuh jiwanya ketika dihantam oleh masalah. Hanya sedikit yang kemudian memelihara relasi intensnya dengan Tuhan. Sehingga ketika datang pukulan yang lain, dengan mudah mereka hancur. Bagaimana dengan Oma Opa dan Ibu Bapak? Apakah seperti itu? Saya harapkan tidak. Karena merubah pola hidup mengikuti Yesus akan terus kita lakukan dengan penuh semangat karena cinta kita kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian.